Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu fasilitator yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami semua untuk dapat mengikuti pelatihan e-learning kepemimpinan pengawas. Saya Memutia Naim, Media Suara Madya dari Pusat Diklat SDM LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kali ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam pilihan mata pelatihan yang saya pilih dalam agenda 2, yaitu mata pelatihan terkait dengan kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana biasa di dalam sebuah pelatihan, terutama ketika kita memilih pelatihannya adalah dengan metode klasikal, maka pada saat pembukaan saya akan menyampaikan perkenalan diri saya kepada semua peserta tentu saja. Kemudian saya juga akan berkenal dengan setiap peserta, sehingga masa pelatihan yang total adalah 9 jam pelajaran itu akan menjadi semakin dekat dan dapat berjalan secara interaktif. Setelah berkenalan dengan para peserta, tentu saja saya akan menjelaskan mengenai mata pelatihan ini, mulai dari indikator hasil belajar, tujuan pembelajarannya, hingga materi-materi pokok yang akan saya sampaikan selama 9 jam pelajaran. Sistematika penyajian yang akan saya sampaikan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN nomor 1006 tahun 2019, yaitu pertama, materi pokoknya adalah mengenai pendekatan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Materi pokok kedua adalah konsep dasar kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Materi pokok ketiga adalah praktik baik di dalam kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan materi pokok terakhir adalah kegiatan kerjasama strategis dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Dalam menyampaikan seluruh materi pokok, keempat materi pokok ini, metode pembelajaran yang saya pakai adalah seluruhnya menggunakan pendekatan adult learning atau pembelajaran orang dewasa. Dan oleh karena itu, saya akan selalu memulai setiap materi pokok itu dengan kegiatan active learning seperti brainstorming, kemudian simulasi, word cafe, puzzle, dan juga penayangan video. Setelah kegiatan aktif tersebut dilakukan bersama dengan peserta, kemudian dilakukan diskusi atau pembahasan yang juga dilakukan bersama-sama dengan peserta. Setelah itu, di akhir setiap kegiatan aktif, saya akan memberikan ceramah singkat untuk memperkuat atau merangkum semua yang telah dibahas terkait dengan submateri pokok yang telah dibahas melalui kegiatan active learning sebelumnya. Dan tentu saja semuanya ini dilakukan melibatkan seluruh peserta, keaktifan peserta. Saya memposisikan diri lebih hanya sebagai fasilitator. Dan untuk lancarnya kegiatan pembelajaran tersebut, alat bantu yang saya gunakan serta media tentu saja LCD, laptop, kemudian flip chart, kemudian whiteboard, dan juga alat bantu active learning yang beberapa akan saya sampaikan setelah ini. Untuk masuk ke dalam materi pokok pertama, yaitu pendekatan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang akan saya lakukan pertama adalah saya akan menampilkan gambar seperti ini dan memberikan pertanyaan, melemparkan pertanyaan kepada peserta. Jika Anda diberikan uang 1 juta rupiah, apa yang akan Anda lakukan terhadap uang tersebut? Pertanyaan ini tentu saja pertanyaan pancingan yang gunanya adalah untuk menggali atau menumbuhkan kesadaran para peserta terhadap posisi mereka saat mengikuti pelatihan tersebut terkait dengan pola kepemimpinan. Beragam pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dari peserta tersebutlah yang akan kemudian disimpan untuk kemudian pada sesi tengah-tengah akan digali lagi untuk melihat sejauh mana sih sebenarnya para peserta itu sudah memiliki pola kepemimpinan yang sifatnya adalah melayani. Nah, setelah brainstorm seperti ini, kemudian saya akan melanjutkan lagi dengan pertanyaan kepada peserta. Menurut para peserta, bagaimana sih Anda memaknai kata pemimpin ataupun kepemimpinan itu yang seperti apa? Pemimpin yang bagaimana yang menurut pemikiran para peserta yang paling baik? Ini akan berlanjut dengan berbagai macam diskusi terkait dengan pola kepemimpinan
kemudian definisi kepemimpinan, juga tugas dan fungsi dari pemimpin itu sendiri. Setelah itu masuk ke dalam materi pokok kedua yang jumlah jam pelajarannya saya rancang selama 3 jam pelajaran, yaitu materi tentang konsep dasar kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Mengawali materi ini, saya akan memberikan puzzle, aktivitas puzzle. Sebagaimana yang saya siapkan seperti contoh ini, saya akan membagi peserta di dalam kelompok. Kemudian setiap kelompok akan saya bagikan kertas yang sudah ada gambar segitiga seperti ini, ya. Dan juga saya akan membagikan masing-masing ke dalam untuk satu kelompok itu adalah amplop yang sudah berisi kata-kata pemimpin, masyarakat, manajer, dan karyawan. Seperti ini. Nah, yang saya minta yang akan dilakukan oleh para peserta nantinya adalah mereka akan menempatkan atau memposisikan di mana kertas-kertas dengan tulisan-tulisan ini paling cocok berada dalam piramid ini. Apakah piramidanya seperti ini, ataukah seperti ini, ataukah seperti ini? Ini semua diserahkan sepenuhnya kepada para peserta. Namun tentu saja ketika mereka memilih posisi seperti ini dan menempatkan masing-masing pada tempat yang menurut mereka pas, mereka harus menjelaskan kenapa posisinya seperti itu. Ataupun kalau mereka memilih seperti ini dengan posisi masing-masing, mereka juga diminta untuk menjelaskan kenapa mereka memilih posisi seperti itu dan dapat menjelaskannya kepada kelas. Nah, setelah simulasi ini, diharapkan peserta mampu memahami, mendalami lebih banyak lagi tentang model kepemimpinan secara tradisional maupun model kepemimpinan secara pemimpinan yang melayani atau servant leadership. Setelah itu saya akan menayangkan video ya yang terkait dengan servant leadership. Dalam video ini terdapat beberapa pokok butir yang penting yang saya juga minta kepada peserta untuk dapat mereka perhatikan dan mereka catat, untuk kemudian setelah video ini ditayangkan akan dibahas bersama-sama dengan peserta. Servant leadership itu harus seperti apa? Butir-butir pokok apa saja yang harus ada ketika seseorang dikatakan sebagai servant leadership atau pemimpin yang melayani. Nah, setelah penayangan video ini, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompoknya mengenai karakter dan dimensi servant leadership. Sebenarnya karakter dan dimensi servant leadership ini sudah tersedia dalam modul. Namun saya ingin peserta lagi-lagi aktif untuk dapat menggali sendiri, berpikir bersama kelompok apa yang dimaksud atau apa saja karakter yang ada harusnya dimiliki oleh seorang yang disebut sebagai servant leader atau pemimpin yang melayani. Nah, kelompok kemudian diminta menggali karakter dan dimensi dari servant leadership, kemudian membahas dampak yang dapat terjadi jika karakter-karakter tersebut tidak dimiliki oleh seorang pemimpin yang melayani. Kemudian setelah pembahasan tersebut, tentu saja sekali lagi para peserta di dalam kelompok, per kelompok diminta untuk presentasi di depan kelas. Kemudian disambung atau disimpulkan dengan ceramah singkat dari saya, dan kemudian untuk beranjak ke dalam materi pokok berikutnya. Untuk materi pokok berikutnya, saya alokasikan waktu selama 2 jam pelajaran, yaitu terkait praktik baik kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Praktik baik kepemimpinan ini saya kaitkan dengan karakter kepemimpinan Pancasila, ya. Nah, sekali lagi saya meminta keaktifan peserta. Saya akan membagi kelompok ke dalam 5 kelompok, di mana setiap kelompok itu nanti saya berikan tugas untuk menggali lebih lanjut sifat-sifat kepemimpinan yang terkait dengan sila-sila di dalam Pancasila. Kelompok 1 saya berikan sila pertama, kelompok kedua untuk sila kedua, kelompok 3 untuk sila ketiga, dan seterusnya sampai ke kelompok 5 saya berikan tentang sila kelima. Dengan metode Word Cafe, peserta di dalam setiap kelompok akan menggali, mencoba mencari, misal, kepemimpinan yang terkait dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.
dalam kelompok yang khusus untuk sila pertama, mereka akan menggali semua sifat-sifat atau karakter pemimpin apa saja yang kaitannya dengan sila pertama. Demikian juga dengan kelompok 2 yang bertanggung jawab terhadap sila kedua, dan seterusnya kelompok 5 dengan sila kelima. Setelah semua kelompok selesai menggali, menghasilkan butir-butir yang terkait dengan sila-sila tersebut, kemudian 2 orang dari tiap kelompok saya akan minta tetap di dalam kelompok, sedangkan anggota sisanya akan saya minta berpindah ke kelompok-kelompok lainnya untuk kemudian mendengarkan apa hasil pembahasan dari kelompok yang mereka datangi. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan dari kelompok yang mereka datangi, tapi mereka juga diminta untuk memberikan masukan terhadap hasil diskusi kelompok yang mereka datangi. Setelah satu putaran selesai, diharapkan bahwa setiap butir-butir tentang karakter kepemimpinan yang Pancasilais tersebut menjadi lengkap karena semua pihak atau semua kelompok yang ada di kelas itu memberikan masukan ke dalam tiap kelompok. Setelah satu putaran selesai, maka setelah itu saya akan meminta kelompok-kelompok masing-masing mempresentasikan hasil rumusan karakteristik atau karakter atau ciri-ciri pemimpin Pancasilais yang mereka sudah sepakati. Nah, setelah itu saya akan memberikan ceramah singkat, menyimpulkan ataupun menambahkan jika ada yang perlu ditambahkan terhadap materi karakter pemimpin Pancasila. Kemudian setelah itu adalah saya akan menayangkan video. Saya sudah mencari sebuah video contoh nyata seorang pemimpin yang menurut saya adalah seorang servant leader atau pemimpin yang melayani dan yang memiliki sifat kepemimpinan Pancasila. Video ini saya ambil dari video Kampung Iklim dan tersedia secara bebas di Google. Nah, ini saya akan tayangkan seorang tokoh yang bernama Bapak Tobadiana. Beliau ini adalah seorang kepala desa yang mampu membangun desanya yang pada saat gempa Bantul atau Yogyakarta tahun 2006 mengalami kehancuran yang luar biasa, namun beliau sanggup membangun kembali kampung atau desanya itu sehingga sekarang menjadi kampung percontohan untuk masalah perubahan iklim. Nah, lagi-lagi saya akan meminta peserta tidak hanya menonton video, tapi mencoba melihat, menyaksikan, mengidentifikasi butir-butir penting apa terkait dengan pemimpin yang melayani yang ditampilkan dari video, terutama dari yang disampaikan oleh Bapak Tobadiana ini. Setelah itu masuk ke dalam materi pokok terakhir atau materi pokok keempat. Saya alokasikan waktu selama 3 jam pelajaran. Dalam materi pokok ini dengan judul kegiatan kerjasama strategis dalam memberikan pelayanan publik yang prima, saya akan mencoba merangkum, mengingatkan kembali peserta tentang mata pelatihan lainnya yang telah mereka ikuti di dalam agenda 2 ini, mulai dari diagnosa organisasi, kemudian berpikir kreatif, kemudian tim efektif, dan terakhir adalah kegiatan kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Saya akan meminta, kali ini tugasnya adalah perorangan, bukan sebagai kelompok tapi perorangan, karena diharapkan dengan tugas perorangan ini masing-masing orang dapat menggali kemampuan atau potensi yang ada di dalam dirinya terkait dengan kepemimpinan melayani yang dikaitkan dengan hal-hal yang sudah mereka terima pada mata pelatihan sebelumnya. Saya sudah mencoba membuatkan sebuah tabel di mana dalam tabel ini untuk kolom pertama adalah ciri kepemimpinan servant leadership dan Pancasila. Mereka bisa membuat long list, listening, empathy, sampai semua ciri-ciri kepemimpinan yang terkait dengan servant leadership dan Pancasila yang pada materi pokok sebelumnya sudah mereka bahas. Kemudian mereka saya minta untuk menilai diri mereka sendiri, ya. Pada saat mereka mengikuti pelatihan itu nantinya, pada posisi mana pola kepemimpinan mereka saat itu, sehingga judulnya adalah kepemimpinan saya saat ini. Sangat kurang, cukup, baik atau sangat baik. Kaitannya misalnya untuk empati, apakah saya selama ini sebagai pemimpin dalam posisi pejabat pengawas sudah cukup berempatikah dalam melaksanakan kegiatan? Mereka nanti akan mengisi checklist yang nanti mereka kaitkan dengan bagaimana penerapannya dalam pekerjaan, dan ketika mereka merasa ini kurang, apa strategi peningkatan yang mereka akan lakukan. Dengan demikian,
ketika mereka mengenali diri mereka sendiri, mereka akan mampu mengelola orang lain karena mereka adalah pemimpin dalam posisi pejabat pengawas. Jadi dari simulasi seperti ini diharapkan nilai-nilai yang sudah dibahas sebelumnya itu bisa muncul dengan mereka mencari gap di lapangan terhadap bagaimana mereka melakukan pola kepemimpinan terhadap tugas dalam mereka melakukan tugas dan fungsi di pekerjaan, kemudian melihat seharusnya seperti apa menjadi seorang pemimpin yang melayani dan yang Pancasilais itu. Nah, setelah ini selama 3 JP dilakukan, mereka membuat tabel ini dengan tentu saja dibantu atau dibimbing dengan berbagai macam diskusi, baik dengan fasilitator maupun dengan sesama peserta. Nah, terakhir ini adalah selama 15 menit saya akan menutup sesi keseluruhan selama 9 JP ini untuk memotivasi peserta supaya mereka merasakan bahwa ya, saya itu adalah sebagai pemimpin yang melayani. Nah, cara yang saya lakukan adalah untuk sesi motivasi terakhir sebagai penutup ini adalah saya meminjam istilah dari mirror on the wall dari Snow White, tapi ini saya ganti menjadi mirror on the box karena saya nanti akan menggunakan sebuah kotak, di mana di dalam kotak itu sudah saya simpan sebuah cermin. Cermin ini, kotak ini nanti akan saya berikan kepada peserta satu persatu, dan mereka saya akan katakan, saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang pemimpin yang benar-benar melayani dan Pancasilais. Anda boleh melihat siapa pemimpin tersebut. Mereka akan melongo ke dalam kotak dan melihat bahwa, oh, ternyata pemimpin itu adalah saya. Karena di dalam kotak ini sudah tersedia sebuah cermin. Kotak ini diadakan satu persatu dari peserta pertama sampai peserta terakhir. Sehingga mereka saya ajak untuk menggali atau menyadarkan bahwa, ya, saya itu adalah pemimpin. Nah, di akhir dari sesi itu, saya akan menayangkan sebuah video lama, namun saya yakin sampai saat ini masih relevan untuk membangkitkan motivasi siapapun dalam materi apapun. Video ini pasti juga, saya rasa Bapak Ibu fasilitator juga tahu, ini adalah video tentang lagu latarnya adalah Hero yang dinyanyikan oleh Mariah Carey, di mana menunjukkan bahwa orang cacat pun bisa untuk berprestasi. Artinya dengan video ini saya ingin menunjukkan kepada peserta, kita saja nih yang sempurna, lengkap ya. Harusnya kita mempunyai kepercayaan diri yang lebih, dan hero alias kepemimpinan atau pemimpin itu ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi saya ajak peserta bernyanyi, saya mungkin nanti akan menyiapkan juga teks dari lagu bagi yang tidak hafal sehingga akan bernyanyi bersama, dan sebenarnya untuk juga menunjukkan bahwa kata-kata yang ada di dalam lagu itu luar biasa memotivasi kita semua. Ini adalah akhir dari sesi saya. Jadi saya harapkan di dalam 9 JP ini peserta itu benar-benar menggali semua. Setelah mereka menemukan masalah dari diagnosa organisasi, mereka tahu bagaimana menyelesaikan masalah melalui berpikir kreatif, kemudian mereka menggalang atau memotivasi atau mobilisasi tim secara kreatif, dan akhirnya bagaimana mereka berperan sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya adalah melayani dan Pancasilais. Demikian dari saya untuk penjelasan tentang strategi pembelajaran untuk mata pelatihan yang saya pilih ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.